Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Rabu 17 Mei 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Habakuk, yakni Habakuk yang pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati hidup kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setia dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih atas semuanya, dan kami mau terus bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memampukan untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan katakan di dalam kitab suci. Engkau juga menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Kitab Habakuk pasal yang pertama ayat 1-11, demikianlah firman Tuhan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tawanannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tanah itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan? Habakuk pernah merasakan ditinggalkan oleh Tuhan. Tentu ini merupakan sebuah perasaan yang sifatnya subjektif dari seorang Nabi Habakuk. Tetapi apakah benar Tuhan betul-betul meninggalkan dia atau diam di saat Habakuk mengalami penderitaan, kesulitan, dan kebimbangan? Tuhan Allah tidak tinggal diam membiarkan penindasan, ada kejahatan, kelaliman, atau kekerasan terjadi di hadapannya. Di dalam ayat yang kelima memberikan gambaran kepada kita bahwa jawaban dan pekerjaan Tuhan akan selalu membuat kita tercengang-cengang karena kuasa Tuhan yang sedemikian dahsyat. Seringkali kita menginginkan semua hal berjalan seperti apa yang kita inginkan dan kita rencanakan. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang seringkali berbeda, yang kerap tidak terselami oleh pikiran kita. Tuhan Allah menjawab kegelisahan Habakuk atas kejahatan bangsanya dengan membangkitkan bangsa lain yang lebih kuat, bahkan lebih jahat, untuk dapat mendisiplin bangsa Israel. Bangsa yang kejam yang dibangkitkan oleh Tuhan adalah bangsa Kasdim. Dalam ayat yang ke-6 dijelaskan demikian.
Tuhan Allah membangkitkan bangsa Kasdim untuk memberikan pembelajaran kepada bangsa Israel. Mereka adalah umat Allah tetapi telah jauh dari Allah. Maka Tuhan mendisiplin mereka, memberikan pembelajaran untuk mereka kembali. Dan pembelajaran ini sungguh berat karena Tuhan mendatangkan bangsa Kasdim untuk melakukan tindakan bagi umat Tuhan. Bangsa Israel adalah bangsa yang lalim. Banyak orang-orang yang berkuasa melakukan penindasan terhadap sesamanya, padahal mereka adalah saudara, sama-sama menyembah Tuhan, tetapi mereka telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Tindakan Tuhan Allah yang tidak masuk akal menguatkan bahwa Ia adalah Tuhan yang berdaulat, yang penuh kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang dapat menjadi penasehatnya, sebab Tuhan adalah Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Habakuk menyelami pekerjaan Tuhan menjadi refleksi bagi kita. Adakah kejadian di dalam hidup kita yang di luar pemikiran atau perhitungan kita, di mana orang yang lebih jahat daripada kita bisa dipakai Tuhan untuk mendidik, bahkan menegur dan menghajar kita? Seperti Tuhan sedang memberi rotan untuk menyadarkan dan membuat kita bertobat, berbalik dari dosa yang kita perbuat, dan sadar kembali untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita terus belajar untuk dapat menyelami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Walaupun seringkali untuk dapat menyelami apa yang Tuhan kerjakan kita sulit, tetapi percayalah ketika kita melalui pimpinan Roh Kudus, kita diberikan kemampuan untuk dapat menyelaminya, serta kita dapat turut terlibat di dalam apa yang Tuhan kerjakan. Barangkali kita bisa memahami pada suatu saat apa yang Tuhan kerjakan, atau juga mungkin tidak sama sekali kita pahami. Betapapun sulitnya, upaya kita untuk memahami apa yang Tuhan kerjakan tidak akan pernah sia-sia, karena upaya akan membawa kita makin dekat dengan Tuhan. Ketika kita berusaha mengupayakan apa yang Tuhan rancangkan walaupun sulit, tetapi sesungguhnya upaya kita untuk mencari apa yang Tuhan kehendaki, kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun seringkali sulit untuk dipahami. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin menyadari betapa rendahnya diri kita di hadapannya, dan sebaliknya betapa tinggi dan luhurnya Tuhan. Dan semua itu membawa kita kepada penyembahan kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang beriman akan berjalan dengan imannya, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan Allah yang maha kuasa bekerja dalam segala sesuatu, termasuk ketika kita sulit untuk menyelami kejadian-kejadian, perkara-perkara yang terjadi. Tetapi dengan iman kita mau belajar bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, bahkan sesuatu yang kita tidak pahami, maka Tuhan yang akan berkarya menyatakan kebaikan bagi setiap anak-anaknya yang hidup mengasihi Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan. Berikan kami hati yang senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan pengakuan bahwa Engkau Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Bahkan sesuatu yang sulit kami pahami, tidak terselami dalam pikiran dan hati kami. Tetapi kami percaya bahwa Allah bekerja mendatangkan yang baik. Dan itulah iman yang kami mau terus tanamkan di dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah diri kami. Kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.